Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilbert Barendekayang. Saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 9 mata kuliah gender. Kami kelompok membahas materi feminisme radikal dan liberal. Karena kami ada beranggotakan 4 orang, kami membagi, setiap orang membahas setiap materi-materi yang kami bagi. Dan saya membahas tentang gender. Perkenalkan, nama saya Vincent Tony. Saya akan menyampaikan materi mengenai feminisme. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Juan Fakaturakallo yang akan membahas tentang feminisme radikal. Hai, nama saya Yerfa Siling. Saya akan membahas tentang feminisme liberal. Selamat menyaksikan. Nah, berbicara soal gender, sejak 10 tahun terakhir, kata gender telah memasuki perbendarahan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial pembangunan di dunia. Demikian juga di Indonesia. Hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non-pemerintah perbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan gender itu? Apa sih gender itu? Nah, dari pengamatan masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Nah, kemudian kata gender dalam bahasa Indonesia tersebut dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting dan perlu dipahami dalam sistem ketidakadilan sosial. Nah, untuk memahami konsep gender, harus dibedakan kata gender dengan kata seks atau jenis kelamin. Nah, pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti contoh, laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Nah, alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya, secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan, dan secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep lainnya yaitu konsep gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, yang misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, lebih cantik emosional, atau keibunan, cantik. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Nah, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang bisa kuat, rasional, perkasa. Itulah arti dari konsep gender itu.
Nah, di suku tertentu di beberapa tempat, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, dan itulah arti dari gender yang bisa berubah dari waktu ke waktu, yang bisa serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain, dan itulah yang dimaksudkan oleh konsep gender. Sekian. Kata feminisme berasal dari bahasa Prancis feminisme yang pertama kali digunakan pada abad ke-19. Kata ini sendiri berakar dari kata Latin femine yang berarti perempuan. Secara etimologis, feminisme merujuk pada gerakan dan ideologi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan, gender, dan pengakuan diskriminasi berbasis gender. Feminisme berfokus pada pengakuan dan penguatan feminisme perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah feminisme. Apa itu sejarah? Awal mula dari sejarah feminisme. Sejarah feminisme dapat dibagi menjadi beberapa gelombang yang mencerminkan perubahan sosial dan tuntutan perempuan di berbagai era. Gelombang pertama, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Gelombang pertama, feminisme muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Terutama di negara-negara barat, fokus utama dari gelombang ini adalah yang pertama, yaitu hak suara. Berjuangan untuk mendapatkan hak suara bagi perempuan. Tokoh-tokoh seperti Susan B. Anthony dan Emmeline Packard memimpin gerakan ini. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan mendorong akses pendidikan bagi perempuan agar mereka bisa mendiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kesehatan dan pekerjaan. Memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan dan pekerjaan. Gelombang kedua dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Gelombang kedua feminisme muncul setelah Perang Dunia Kedua dan berlanjut hingga tahun 1980-an. Fokus utama gelombang ini meliputi kesetaraan di tempat kerja, memperjuangkan hak-hak perempuan dalam dunia kerja, termasuk upah dan setara, perlindungan dan diskriminasi. Hak produksi menuntut hak untuk mengontrol tubuh sendiri, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan aborsi, budaya dan seksualitas, mengkritik norma-norma gender tradisional dan menentang stereotip tentang peran feminisme. Gelombang ketiga pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, yaitu gelombang ketiga feminisme muncul sebagai respon terhadap keterbatasan gelombang kedua. Fokus utamanya adalah interseksionalitas, memperkenalkan konsep bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor lain seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan identitas gender. Menekankan keberagaman pengalaman perempuan dan menantang pandangan monolitik tentang feminisme. Gelombang keempat yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang. Gelombang keempat yaitu feminisme ditandai dengan penggunaan media sosial. Untuk aktivisme, beberapa fokusnya meliputi yang pertama, hak-hak transgender, memperjuangkan hak-hak individu transgender dalam konteks feminisme, dan kekerasan berbasis gender, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan melalui kampanye seperti Me Too. Kemudian keadilan sosial, mengaitkan isu kesetaraan gender dengan isu sosial lainnya seperti rasialisme dan lingkungan. Saya jelaskan mengenai gender feminisme. Apa itu gender feminisme?
Gender feminisme adalah pendekatan dalam studi feminisme yang menekankan pentingnya analisis gender dalam memahami struktur sosial. Pendekatan ini berusaha untuk menggali dinamika kekuasaan, menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan berdasarkan gender dalam masyarakat patriarkal. Kemudian mendobrak stereotip gender, menantang norma-norma tradisional mengenai peran laki-laki dan perempuan, serta memperjuangkan kebebasan individu untuk mengekspresikan identitas gender mereka. Kemudian mendorong kesetaraan, berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian apa itu feminisme radikal, kita harus cari tahu dulu sejarah munculnya feminisme radikal ini. Nah, feminisme radikal itu muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Gerakan ini muncul setelah gerakan feminisme liberal. Nah, pada saat itu orang-orang di Amerika itu merasa kecewa dengan feminisme liberal. Kenapa? Karena feminisme liberal hanya berfokus pada hak-hak hukum dan juga hak-hak politik bagi perempuan, seperti hak memilih, yang pada saat itu di Amerika perempuan itu tidak diberi kesempatan untuk memilih. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya feminisme radikal yang ingin menjelaskan lebih kompleks bahwa bukan hanya tentang hukum, bukan hanya tentang politik untuk menghilangkan penindasan kepada perempuan. Nah, apa itu feminisme radikal? Iya, ada banyak paham feminisme di luar sana ya tentang atau membahas diskriminasi perempuan atau kesetaraan gender. Di sini kita akan bahas tentang feminisme radikal. Nah, feminisme radikal ini itu sebuah paham yang berpendapat bahwa sistem patriarki itu adalah inti dari segala penindasan perempuan yang dialami oleh perempuan itu sendiri, kaum perempuan. Ya. Beda dengan feminisme lain. Feminisme ini itu bukan hanya maksud saya, kenapa saya bilang beda? Karena feminisme lain itu kan membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan hak-hak perempuan, ya kan? Tapi feminisme radikal itu berpendapat bahwa budaya patriarki itu sudah merajalela dalam kehidupan manusia, baik itu budaya, baik itu sosial, baik itu politik, sehingga hal-hal kecil yang dilakukan oleh feminisme lain itu tidak cukup. Justru inti dari permasalahan kesetaraan gender itu, atau inti dari penindasan perempuan itu, yaitu budaya patriarki, harus dirombak, atau bahasa kasarnya harus dihilangkan, dihancurkan. Iya, itulah pandangan dari feminisme radikal. Begitu radikal pemikiran pada saat itu. Nah, feminisme radikal juga itu sangat berfokus pada hak-hak seksualitas perempuan.
Nah, inilah yang membedakan dengan feminisme liberal. Radikal, lebih kompleks. Salah satunya ini, yaitu hak-hak seksualitas perempuan. Ya, sambil contoh seperti kekerasan perempuan, pelecehan seksual, ya. Nah, itu termasuk dalam hak-hak seksualitas. Nah, disitulah radikal ingin menekankan dan ingin menghilangkan budaya itu, bahwa perempuan juga punya hak dalam seksualitas. Bukan hanya laki-laki yang mengendalikan hak-hak itu, melainkan perempuan pun punya hak untuk mengendalikan seksualitas mereka. Nah, jadi feminisme radikal, kalau boleh kita simpulkan, ini paham yang sangat radikal, atau boleh dibilang feminisme yang sangat-sangat menekankan untuk yang sangat menekankan bahwa penindasan perempuan itu akan bisa hilang kalau budaya patriarki dihilangkan juga. Ya, itu paham mereka. Selagi masih ada budaya patriarki, penindasan pada perempuan masih akan terjadi. Untuk itu, disitulah munculnya feminisme radikal, ingin menghilangkan budaya patriarki dan membebaskan perempuan dari penindasan. Itulah pengertian dari feminisme radikal. Ya, salah satu paham feminisme yang sangat keras. Namun paham ini juga banyak didukung oleh orang-orang, karena ya, emang betul budaya patriarki bukan hanya salah satu penindasan pada perempuan, tapi inti dari segala penindasan perempuan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Feminisme liberal adalah pandangan yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh. Kebebasan dan kesetaraan ini berakar pada rasionalitas dengan asumsi dasar bahwa tidak ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan kelompok ini menuntut kesetaraan hak dan kesempatan bagi individu, termasuk perempuan, berdasarkan kesamaan mereka sebagai makhluk sosial. Aliran pemikiran ini berasumsi bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan setara dan tidak semestinya terjadi penindasan antara satu dengan yang lain. Feminisme liberal ini memberikan landasan teoritis untuk kesetaraan perempuan dalam hal potensi rasionalitas dengan laki-laki, namun karena perempuan sering ditempatkan pada posisi yang bergantung pada suami dan terlibat dalam sektor domestik, aspek emosional lebih dominan pada perempuan dibandingkan aspek rasional. Jika perempuan tidak bergantung pada suami dan tidak berfokus pada sektor domestik, maka perempuan akan menjadi makhluk rasional seperti halnya laki-laki. Feminisme liberal ini beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan mengubah sikap individu, terutama sikap perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntunan ini akan mengingatkan kesadaran di kalangan laki-laki
Dan ketika kesadaran ini telah menyebar, masyarakat baru yang dibangun atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan terbentuk, di mana mereka bekerja sama secara setara. Feminisme liberal ini berfokus pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Beberapa gagasan utama dari feminisme liberal, yang pertama, persamaan hak, di mana feminisme liberal menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Mereka percaya bahwa penyebab utama dominasi perempuan oleh laki-laki adalah ketimpangan hak-hak sipil dan politik. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam struktur yang ada, di mana feminisme liberal berusaha untuk mencegah atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara memberikan porsi yang setara untuk perempuan agar dapat bergabung atau berinteraksi di dalam berbagai level pemerintahan tanpa mengubah proses sosialisasi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga, penghapusan diskriminasi, di mana feminisme liberal berusaha untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti di rumah, tempat kerja, dan dalam proses sosialisasi. Mereka percaya bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dicapai dengan mengubah hukum dan budaya yang berasalkan patriarki menjadi yang berkesetaraan gender. Feminisme liberal memiliki pandangan berbagai aspek dalam fokus yang mendalam, di antaranya yang pertama, kesetaraan gender, di mana menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan hak politik. Kemudian yang kedua, kebebasan individu, memprioritaskan kebebasan individu, di mana perempuan harus bebas memilih peran mereka tanpa tekanan dari norma sosial atau patriarki. Ini mencakup hal untuk mengejar karir atau memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga, reformasi hukum. Ini berfokus pada perubahan hukum atau untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, termasuk hak suara dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat, pendidikan, di mana menganggap pendidikan sebagai kunci untuk memberdayakan perempuan dan mengubah pandangan masyarakat tentang kemampuan perempuan. Terima kasih.